Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara soal sikap kita yang menyatakan adanya sihir, santet itu benar-benar nyata, pelet juga benar-benar nyata, itu adalah wujud keimanan kita kepada Al-Quran. Karena Allah yang mengabarkan di dalam Al-Quran, sihir itu nyata. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan adanya kalimat sihir, tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian yang nyata soal sihir, pasti kita tidak akan mempercayainya. Tapi karena Allah sendiri yang mengabarkan bahwa sihir itu memang nyata di Quran, Rasulullah juga mengatakan bahwa sihir itu nyata, maka sikap kita selaku kaum mukminin adalah mempercayainya 100%. Namun bukan untuk latah. Ini harus digarisbawahi, tidak untuk latah. Sikap kita tidak latah. Ketika kita percaya bukan berarti kita takut dan tunduk kepada sihir. Tidak. Contoh orang latah. Habis melakukan ruqyah mandiri, habis ngaji, tiba-tiba ada cicak mati, kemudian langsung dihubungkan. Oh ini buhul sihir. Ada tikus mati, langsung mengatakan, oh ini buhul sihir. Ada lalat hijau hinggap di makanan, langsung dikatakan ini jin, utusan tukang sihir. Ini sudah latah. Nah yang seperti ini jelas. Kami pun sepakat sudah di luar kontrol, nggak boleh. Yang kayak gini justru malah memicu setan-setan itu untuk mengganggu lebih dahsyat lagi. Karena awal mula setan mengganggu manusia adalah melalui celah pintu was-wasnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saat ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq berapa ayat? Ya betul, 5 ayat. An-Nas 6 ayat. Persis jumlahnya 11 ayat kalau digabungkan dua surat ini. 11 ada rahasia nih. Kenapa kok 11 ayat? Karena Rasulullah SAW ketika disihir oleh Bani Zuraik, namanya Labid bin A'sam, dia menyihir Rasulullah dengan 11 ikatan yang terbuat dari senar. Benang itu, benang yang untuk mancing. Al-wataru itu artinya senar ya. Dan ada 11 jarum yang ditusukkan kepada boneka santet yang dilakukan oleh Labid bin A'sam untuk menyihir Rasulullah SAW. Kisah ini bisa kita temukan di dalam Hasyiah As-Sawi ya, ala Tafsiril Jalalain di jilid 4 halaman 656 sampai halaman 657. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa setelah perjanjian Hudaibiyah, orang-orang Yahudi itu kepengen banget nyihir Rasulullah. Ru'asaul Yahudi, yakni orang pembesar-pembesar Yahudi, mereka berkumpul untuk melakukan makar berupa santet atau sihir kepada Nabi. Tapi semuanya nggak ada yang berhasil. Akhirnya mereka datang kepada Bani Zuraik, ke dukunnya mereka, dukun yang paling terkenal, namanya Labid bin A'sam. Kemudian para pembesar Yahudi ini mengatakan, anta asharuna ay a'lamuna bisihri. Engkau wahai Labid adalah orang yang paling pandai di antara kami terhadap ilmu sihir. Jadi dia yang paling hebat lah ilmu sihirnya itu. Sudah master. Wa qad saharna Muhammadan falam yu'thar fihi sihruna syai'an. Kami telah menyihir Muhammad tapi ternyata tidak berdampak apapun kepada dia dari sihir yang telah kami lakukan. Wa nahnu naj'alu laka ju'lan 'ala an tasharahu lana sihran yu'athiru fihi. Kami akan beri kamu upah ya atas sihir yang kamu lakukan untuk Muhammad. Kemudian mereka itu memberi upah kepada Labid bin A'sam sebesar 3 dinar. Kemudian si Labid nyuruh seorang anak yang menjadi pembantunya Rasulullah untuk ngambil sisirnya Nabi. Yang disisir itu ada bekas rambut-rambutnya Nabi, dibawa kepada Labid bin A'sam. Kemudian Labid menyihir Rasulullah SAW dengan perantaraan sisirnya beliau. Wa kana min jumlati sihri. Nah ini termasuk mekanisme sihir. Cara kerja sihir diantaranya adalah meminta benda bekas pakai. Atau ada hal-hal yang pernah kena bagian kulitnya, kena bau keringatnya, kemudian benda-benda yang terlepas dari tubuh, semisal kuku, rambut, gigi, ludah, atau yang semisalnya.
Itu diambil, dan ini termasuk bagian dari cara kerja sihir yang paling dahsyat. Kemudian dia membentuk ya boneka dari lilin malam itu, boneka voodoo, boneka santet, untuk dibayangkan ya sebagai simbol atau isyarat bahwa boneka ini adalah tubuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, habis boneka itu jadi, qad ja'alu fi tilka surah ibron maghruzatan ihda asroh. Nah, di boneka yang sudah dibuat itu, Labid itu menanam 11 jarum pada boneka tersebut. Wa watrun fihi ihda asroh uqdah. Demikian juga tali senar yang ada 11 ikatan padanya. Dan setiap Nabi SAW, kullama qara'a ayatan inhallat uqdah. Saat beliau membaca satu ayat Al-Falaq, An-Nas, maka satu ikatan itu lepas. Wa kullama naza'a ibrah, ya, wajadalaha alam fi badanihi. Ketika jarum-jarum itu dilepaskan satu persatu, Rasulullah ngerasa sakit pada badannya. Tsumma yajidu ba'daha rahatan. Nah, setelah itu beliau merasa lega ketika semuanya sudah hilang. Ini dalam riwayat yang dikutip oleh As-Sawi di dalam hasyiahnya pada tafsir Jalalain. Nah, ini kan asbabun nuzul, teman-teman. Ya, asbabun nuzul, sebab turunnya 2 surat Falaq dan An-Nas. Ketika Rasulullah kena sihir, demi Allah, tidak terkurangi sedikit pun kemuliaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Justru malah menunjukkan bahwa yang namanya sihir itu seperti penyakit biasa. Sama seperti migrain, sama seperti penyakit lambung, sama seperti penyakit apa misalnya, usus, diabetes, stroke, kanker misalnya, dan penyakit-penyakit klinis lainnya. Sama, bukan penyakit ajaib, bukan. Karena Rasulullah pernah mengalaminya. Dan bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam juga pernah kena efek sihir. Coba lihat dalam surat Thaha. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la. Muncul rasa takut di hatinya Nabi Musa ketika ngelihat tongkat dan tali temali penyihir sewaannya Fir'aun itu bergerak-gerak kayak ular. Ini kan kena efek sihir, sihir ilusi, kena genjutsu dari penyihir-penyihir sewaannya Fir'aun. Nah, menunjukkan bahwa sihir itu biasa-biasa saja, tidak seperti mukjizat, tidak seperti karomah. Kalau mukjizat dan karomah itu luar biasa dahsyat, teman-teman. Jadi ketika kami selaku peruqyah, selaku santri, selaku dai mengajak kaum muslimin untuk waspada terhadap sihir, bukan berarti kita mengajak supaya orang-orang itu takut pada dukun. Tidak, demi Allah. Justru supaya masyarakat itu menjauhi perdukunan, menjauhi pengobatan-pengobatan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, menjauhi pengobatan tipu-tipu, pengobatan sulap berkedok ilmu agama, ya, dan kembali kepada doa-doa perlindungan yang diajarkan Allah dan Rasulnya di Quran dan di Sunnah, dan juga yang diajarkan oleh para ulama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.